Oke teman-teman, orang yang paling sering ngomongin soal surga, dikit-dikit bawa agama, justru kadang dialah orang yang paling sering lupa gimana caranya jadi manusia. Di mimbar suaranya lembut, bahasanya manis, tapi di belakang kelakuannya busuk. Dan lucunya teman-teman, ketika terjadi tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama atau terjadi di lingkungan yang religius, kita semua diem, pura-pura nggak lihat. Dan bahkan pemerintah pun berusaha untuk menutup-nutupinya. Gue nggak lagi ngomongin soal agama teman-teman, tapi gue lagi ngomongin soal manusia yang pakai topeng agama untuk menutupi kebusukan moral. Karena masalah di negeri ini bukan kekurangan tokoh agama, bukan kekurangan dakwah, bukan kurang ceramah. Karena di Indonesia ini teman-teman, iman tuh udah kayak topeng gitu. Dimana hari ini teman-teman, banyak sekali tokoh-tokoh agama yang bukannya jadi contoh, tapi malah memanfaatkan agama untuk melakukan perbuatan yang bejat dan bahkan nyalahin korbannya. Yang katanya ritual mensucikan rahim lah, nikah batin lah, hormat ke guru lah. Tapi begitu ketahuan busuknya, yang dibela bukan korbannya, tapi justru malah pelakunya. Jangan disebarkan, ini aib. Ustadz juga manusia, pemuka agama juga manusia yang punya nafsu. Yang ironisnya, di atas mimbar, justru si bejat itulah yang paling lantang nyuruh orang untuk jaga diri. Dan dari situlah gue jadi mikir gitu, kalau di negara ini, yang salah itu bukan ajaran agamanya, tapi manusianya yang terlalu nyaman pakai topeng agama untuk menutupi kelakuan moral yang busuk. Kita ini bangsa yang gampang sekali untuk menyembah manusia. Asalkan suaranya lembut, kata-katanya manis, pakai peci, pakai sarung, pakai sorban, gamis, dan suka ngutip-ngutip ayat, langsung dianggap suci. Padahal rajin ibadah atau ngerti agama dengan kelakuan baik, itu dua hal yang sangat berbeda. Paham agama dan rajin sholat itu tidak lantas membuat seseorang auto berkelakuan baik. Tidak. Karena kesucian itu tidak pernah ditentukan dari seberapa sering orang itu ceramah, tapi seberapa jujur kita waktu nggak ada yang lihat. Cuman masalahnya masyarakat kita itu nggak mau mikir sejauh itu, karena kita tuh lebih seneng disuruh, bukan diajak mikir. Lebih nyaman ikut arus daripada mempertanyakan. Karena dari kecil kita diajari untuk patuh, bukan paham. Makanya orang-orang yang pintar ngomongin soal moral, ngomongin soal agama, itu gampang banget disembah, gampang banget punya pengikut, dan gampang banget dapat kuasa. Dan kekuasaan yang tidak berani dipertanyakan, disitulah awal dari busuknya moral. Banyak orang yang lupa kalau jabatan agama itu bukan lisensi untuk terbebas dari tanggung jawab moral, tapi seringkali jabatan-jabatan agama ini seringkali dijadikan senjata untuk menindas mereka yang lemah. Ada yang nyari duit dari jualan produk-produk tolol berlabel agama, dari sumbangan spiritual, ada yang nyari perhatian dari dakwah yang kontroversial, dan banyak juga yang memanipulasi ketakutan orang lain demi keuntungan pribadi. Ditakut-takutin kalau kamu nggak melakukan ini, nggak mengeluarkan duit segini, nanti kamu menyalahi agama loh. Melanggar aturan lo. Makanya sini keluarin duit muka aku biar berkah. Itu banyak pak, pemuka-pemuka agama yang licik kayak gitu tuh banyak. Dan yang paling berbahaya adalah masyarakatnya diem. Karena dari kecil kita itu udah terbiasa dididik untuk tidak boleh mengkritik orang-orang yang menggunakan simbol agama. Kalau Pak Ustadz ngomong apa, nggak boleh dipertanyakan, kamu harus patuh. Pak Kiai datang, kamu harus cium tangan, harus jalan jongkok. Karena itu berkah. Kalau ada tokoh agama yang jelas-jelas melakukan perbuatan yang bejat, ya udah nggak usah disebarin. Dia kan juga manusia. Seolah simbol-simbol agama ini jauh dijaga melebihi ajaran agama itu sendiri. Padahal kritik itu bukan benci, kritik itu bentuk cinta. Tapi di masyarakat kita yang lebih hormat sama tokoh-tokoh bersimbol agama dibanding agamanya, orang-orang berpikir itu dipaksa untuk tunduk. Yang akhirnya, karena nggak ada yang berani bersuara, karena nggak ada yang berani mengkritik,
Akhirnya banyak sekali tokoh-tokoh agama yang jelas-jelas problematik, bahkan jelas-jelas bejat, tapi masih merasa punya power. Karena masih merasa banyak pengikut. Dan disitulah yang bikin gue muak terhadap masyarakat kita. Mentang-mentang pakai peci, pakai sorban, pakai gamis, semuanya dianggap halal. Padahal sama-sama manusia kok, sama-sama makan nasi, cuman beda baju aja. Cuman perlu gue ingatkan temen-temen, gak semua tokoh agama itu seperti itu ya. Tokoh-tokoh agama yang baik tuh banyak kok. Gue juga sering kok ngikutin konten-konten pengajian dari Ustadz Kanana Taki, Balik Siau, Gus Baha, Cak Nun. Itu gue suka tuh. Artinya gak semua tokoh agama itu seperti itu ya. Masih banyak yang beneran tulus, beneran berjuang untuk memajukan bangsa, dan beneran berjuang untuk menjaga nilai-nilai moral. Itu masih banyak kok. Jadi gak semua tokoh agama itu bejat ya. Cuman sayangnya seringkali suara mereka itu kalah di atas panggung. Kenapa demikian? Karena pengikut dari orang-orang yang berpikir itu biasanya kalah jumlah sama pengikut yang bodoh-bodoh. Kalah jumlah dan kalah beringas. Karena di zaman sekarang, akal sehat itu seringkali kalah sama popularitas. Yang bodoh suaranya jauh lebih kenceng daripada yang mikir. Akhirnya orang yang ngomong pakai logika dianggap sesat, tapi yang asal ngomong, asal jeplak malah dibilang berani menegakkan tauhid. Agama itu harusnya mengajari kita gimana caranya menjadi manusia. Tapi entah kenapa ya hari ini makin banyak orang yang belajar agama, malah makin gampang juga mereka untuk menghakimi manusia yang lain. Kita tuh suka lupa kalau inti dari ajaran agama itu bukan cuma hafal ayat, hafal dalil. Tapi inti dari agama itu melahirkan empati, melahirkan moral, melahirkan nilai-nilai kemanusiaan yang harusnya kita jaga. Cuman masalahnya hari ini banyak orang yang lebih bangga hafal lebih banyak daripada berhasil menjalankan esensinya. Banyak orang yang merasa imannya harus kelihatan daripada menjaga iman itu dari dalam. Jadi kalau hari ini kita semua masih melihat banyak sekali oknum tokoh agama yang kelakuannya bejat, maka saran gua jangan salahkan agamanya teman-teman. Cukup kecewa aja sama manusia, karena agama itu nggak pernah gagal. Yang gagal itu ya manusia-manusianya, yang sering kali merasa kalau dirinya adalah wakil Tuhan. Kalau kalian punya keresahan yang sama, opini yang berbeda, atau mungkin pengen ngehujat gua, apapun itu silahkan tulis di komen, kita diskusi di sana. Belum tentu gue bales, tapi udah pasti gue baca. Jadi santai aja teman-teman. Apapun itu silahkan tulis di komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe. Biar gue makin kaya, tanpa harus jual agama. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.